kalau menurut ramalan-ramalan mungkin katanya gelodok ini kan seperti kepalanya naga zaman dulu. Kalau kita kan di sini kan orang Chinese kan semuanya tuh dari toko-toko semuanya tuh orang Chinese semua. Berarti ini pusat pertionghoaan Indonesia tuh di sini Iya, ya? pertama. Pak RW sama Pak Andi sendiri lebih nyaman dipanggil Tionghoa apa Cina apa nggak ada masalah sama dua-duanya? Kalau yang sini kita diam aja udah. Karena biasa apa? keluar konteks gitu lagi jalan, woi Cina. Dulu zaman VCD nih, katanya anak muda zaman dulu mau nyari VCD porno tuh ke Glodok gitu, diasosiasikan nama Glodok dengan VCD porno. Itu dulu sempat ngalamin nggak sih? Jadi gini, Sekitar kurang lebih 3 abad yang lalu, pemerintah kolonial Belanda menjadikan kawasan ini sebagai sentralisasi kegiatan etnis Tionghoa. Bukan hanya untuk residential area, tapi untuk pusat perniagaan mereka juga. Nampaknya strategi Belanda berhasil, pasalnya alih-alih meninggalkan kawasan ini justru tumbuh menjadi Chinatown terbesar di Indonesia dan juga salah satu pusat perniagaan di Jakarta yang perputaran ekonominya bisa dibilang cukup fantastis. Kira-kira apa yang membuat etnis Tionghoa enggan untuk meninggalkan kawasan ini? Saya Aurelia Fizal, ini Glodok, selamat datang di Asumsi Distrik. Apak nih orang Konghu ya? Orang Konghu. Apak bisa nggak ngomong ala mafia Hong Kong pakai bahasa Konghu? Ceritanya jadi Chow Yun Fat, ceritanya aku Chow Yun Fat. Apak jadi apanya gitu? Tai lo ah, saya pintu ah. Itu artinya apa? Maksudnya bos mau ke mana? Oh iya biasa bos-bosan gitu ya film-filmnya. Panggilnya kan Tai lo. Nah, Tai lo tuh orang bos. Berarti ini kopi taki ini masakan Konghu ya? Ya kalau saya lihat ya masakan Konghu, kopi tiam. Kalau kopi tiam tuh bahasa Hokkien. Kalau bahasa Konghu lain. Bilangnya apa tuh? Tekei ya. Taki. Tekei. Taki. Tekei itu Konghu. Tekei itu merek. Kalau ke Mandarin Teci, kalau Konghunya Tekei. Ya. Jadi bacanya Tekei ya, bukan Taki ya? Iya bukan. Tekei itu artinya orang yang polos. Orang yang apa adanya aja gitu, dengan pembicaraannya, pakaiannya, sehariannya gitu. Oh sederhana gitu. Sederhana aja. Kayak itu orang inget. Oh iya ini asok ini saya inget nih pakaiannya. Mudah diingat. Ya, jadi orangnya polos gitu, nggak ada apa-apa gitu. Kalau Apak sendiri berarti generasi keberapa ya? Saya generasi ketiga. Berarti punyanya Kungkung? Iya Kungkung. Kalau Kungkung bilang ayah. Oh iya. Punyanya kakeknya, terus habis itu diturunin ke papa. Baru saya. Jadi yang ngeracik kopi saya sekarang. Nah, sekarang saya sejak tahun 74 saya yang ngeracik sendiri kopinya. Tahun 30-an baru pindah sini. Dulu pertama kaki lima dulu, terus baru pindah sini? Iya. Jadi toko ini kan namanya Chang Changsen, Jaya Abadi, PD Jaya Abadi, Chang Changsen. Jadi kita tuh biasa jual barang-barang untuk keperluan restoran gitu, yang mau buka catering, yang mau buka restoran gitu. Biasanya kita ada supply ke mereka. Jadi kayak Imlek gitu, atau Hari Bacang gitu kan.
Nah, keperluan-keperluannya ada kita jual di sini. Dari kecap-kecapnya, kacang-kacangnya gitu. Berarti tokonya udah berdiri dari tahun? 1906. Oh, udah 100 tahun lebih? Udah 100 tahun lebih. Udah generasi keempat, sekarang mau nyambung ke kelima. Tapi ini berarti bangunannya masih kurang lebih sama ya dari dulu ya? Bangunannya sebenarnya udah pernah direnovasi. Ini barang-barangnya juga impor-impor Cina ya? Ya, kebanyakan gitu karena emang dari akarnya itu dari Meissen, dari Guangdong Meissen. Itu herbal-herbal juga dari sana. Kalau glodok ya kalau kita namanya, kita dari nenek moyang pun juga kita dibilang glodok itu adalah sebenarnya paling hoki, bukan beberapa hoki, paling hoki. Nah itu dia, karena kalau kita buat bisnis di daerah kota glodok itu kita apalagi zaman dulu kita bisa pegang toko yang dulu punya, itu pun juga ada hokinya juga. Nah, berkembangnya. Wilayahnya hoki ya? Hoki, dan nilainya juga hoki dan juga harganya pun juga ya cukup lumayan harga rumah di sini. Banyak orang pada minat rumah di daerah glodok ini. Tapi Asok percaya feng shui gak sih? Feng shui sih percaya karena kita kan adalah hoki itu ada di dalam pikiran kita. Ya, nggak mungkin kalau bilang manusia itu bilang nggak ada hoki. Ada manusia itu ada hoki. Hidup kita tuh ada hoki selalu. Itu dia. Nah, jangan kita bilang tidak ada. Jangan bilang ciong terus. Iya, ya? ciong nggak boleh itu. Kalau glodok sendiri suka banyak yang nanya nggak sih datang ke Papa Wong terus nanya, ih glodok bagus gak untuk usaha dan lain sebagainya gitu? Ya kalau menurut ramalan-ramalan yang lain-lain, mungkin katanya glodok ini kan seperti kepalanya naga zaman dulu, gitu loh katanya. Tapi kalau misalkan yang udah dipelajarin sama Papa Wong sendiri, kepala naga ini apa sih maksudnya Papa? Ya artinya itu yang sumber yang paling orang bilang ada airnya, mengalir bagus, ada gunungnya dan sebagainya yang lebih baik gitu loh. Kalau dari Mandarinnya namanya feng shui. Feng itu angin, shui itu air. Kalau Hong Shui itu dialek orang Hokkien. Ya, beda, cuman sama. Sebetulnya suara ucapannya saja beda. Itu sebetulnya untuk melihat arah. Karena mereka hidup di benua utara ada 4 musim, ya kan? Ada musim semi, panas, rontok, gugur, dan dingin, salju. Makanya dia kalau arah rumahnya penting. Musim panas harus orang bilang adem, sejuk. Kalau musim dingin itu rumah bagaimana bisa hangat. Makanya mereka penting sekali feng shui. Oh, jadi feng shui bukan cuma sekedar buat hoki rumahnya di mana gitu ya, itu, tapi untuk kelangsungan iya, hidup juga. Itu banyaknya orang disalah taksirkan ke sana karena tukang ramal banyaknya suka orang bilang dibikin satu mitos. Pak RW berarti udah berapa lama jadi RW di sini? Saya jadi RW sejak tahun 70. Oh. Ya, mungkin karena apa ya? Saya mungkin lebih aktif lah. Jadi Pak RW Jadi juga mereka dari kecil ya di sini ya? Saya sejak lahir. Kalau arti nama glodok sendiri Pak RW tahu nggak sih? Glodok itu ya, itu kan dulu di pancoran, berawal dari pancoran. Air kan? ya? Pancuran Air. gitu. Di bawah glodok tuh dulu ada terowongan. Dulu terbuka katanya kalau menurut sejarah ya. Tapi belakang ditutup. Jadi pancuran bawah tanah. Nah, udah begitu itu kan ada suara air geluduk-geluduk gitu. Nah, Gluduk. Katanya dari situ gitu. Iya kan glodok. Glodok. Kalau untuk batasannya sendiri glodok tuh sampai mana sih Pak? Glodok ini sekarang begini. Ini memang agak kalau bilang Chinatown ya sekitar ini ya. Glodok. Tapi kalau kayak seperti di Pancoran itu seberang udah masuknya Kelurahan Pinang Sia. Oh iya.
Tapi padahal masih pancoran itu kan, masih gelodok. Historis dan administratifnya tuh Oh, beda ya? beda, ya. Jadi yang unik-unik nih, kalau orang-orang dulu nih bilang, tinggal di mana? Di Punloksia. Nama daerahnya beda-beda ya dulu. Dari ya mana? disebutnya? Petak 9 dulu. Identik kita kenalnya ke Petak 9. Kalau dunia kayaknya taunya kalau luar negeri petak 9 tuh lebih terkenal gitu. Itu dari zamannya Belanda, semua orang Tionghoa dikumpulin jadi satu di Glodok ini nih, bangunan Glodok. Jadi dia ditampung sama Belanda, dibikinin Chinatown, baru bilangnya percinaan. Jadi bikinnya pancoran, Glodok, terus pasar pagi, pintu kecil, SMK. Jadi begitu. Jadi di sini bagian apa? Obat, makanan, minuman. Di sana SMK bagian kelontong. Toko-toko kelontong. Ya, jadi jual shampoo, jual apa. Ke sana lagi pintu kecil jual itu tekstil. Nah, begini, memang berawal kan disebut pecinan, Chinatown itu, karena di sini dulu kan kebanyakan mayoritas orang Tionghoa. Tapi sekarang umumnya kan sudah masuk dari mana-mana. Dan orang sini pun sudah membentuk, misalnya pindah ke Pluit, itu membentuk Chinatown baru lagi. Terus sekarang ada PIK. Ada PIK, ada Kelapa Gading, ada Sunter, banyak. Jadi pusat pecinan pertama kali ya di sini lah. Pertama di sini, tapi Pecinan. disebut Chinatown dari sini gitu. Terus nanti kalau misalkan orang-orang pada pindah ke PIK, ini sekarang Glodok sebagai Chinatown gimana? Kan di Glodok ada, tadi yang kata Papa Wong, daerah Kepala Naga ya dulu, apakah sekarang Kepala Naga pindah ke PIK apa gimana? Ya, begini, kalau menurut versi Feng Shui-nya memang PIK ini mungkin ada sebagian ya yang orang-orang ahlinya katanya sudah pindah Kepala Naganya ke daerah PIK. Memang sebetulnya kalau menurut secara orang bilang pakai logikanya, itu PIK bisa juga untuk menggantikan seperti Glodok dalam untuk masa kebudayaannya, kebiasaan orang Tionghoa mungkin bisa lebih pusat di sana. Karena itu mayoritas yang tinggal di sana itu 95% orang Tionghoa. Mungkin ada kemungkinan bisa pindah ke PIK. Jadi tetap kalau Glodok ini tidak bisa dihilangkan begitu saja dalam pengaruhnya, karena ini perlu proses jangka panjang ya, puluhan tahun bahkan ratusan tahun baru bisa. Meski lekat dengan kesan jago berdagang dan cari hoki, masyarakat Glodok pun tahu bahwa hidup bukan hanya perkara materi. Bagi komunitas Tionghoa yang tinggal di Glodok, kelenteng adalah aset yang sama pentingnya dengan toko-toko tempat mereka bermata pencarian. Kelenteng bukan hanya sekedar tempat beribadah untuk menghormati leluhur maupun dewa-dewi, tapi juga merupakan tempat berkumpulnya masyarakat untuk bersosialisasi tanpa memandang etnis, ras, dan agama. Sejarah Toa Sebio itu gimana sih Pak? Boleh jelasin sedikit nggak? Ini sejarahnya berdirinya sejak 1741. Itu dulu kan ada kerusuhan etnis tuh, ya, yang dibantai di Kaliangke, ya. Ini sudah ada. Jadi sebelum Belanda memindahkan etnis Tionghoa ke sini, ini udah ada ya berarti dari dulu banget. Dan sempat dibakar. Iya. Kalau Toa Sebio itu sendiri artinya apa ya? Toa Sebio. Itu artinya kan kalau Toa kan besar, ya, utusan duta besar, bahwa kelenteng itu menjadi pusat berkumpulnya orang-orang Tionghoa ya. Bukan hanya sembahyang ya? Bukan hanya sembahyang. Juga kumpulan sosial gitu. Iya, jadi semacam pusat kegiatan sih. Dulunya malah lebih ke pusat kegiatan.
Oh, itu pi namanya. Ya. Ini bulus nih. Bulus, betul. Labil. Banyak namanya ini, Pak. Di daerah Chinatown tuh pasti di mana-mana pun di seluruh dunia Chinatown itu adalah kota hidup. Kota hidup dan kota bercari duit. Di sini bukan hanya pusat buat bisnis, tapi juga untuk pusat orang ngumpul ya. Ngumpul semuanya di sini, ngumpul. Dulu dari zaman Pak Harto juga kumpul di sini. Yang pusatnya di perdagangan di Indonesia tuh di Jakarta adalah di daerah Glodok sama Glodok Buding sama Glodok Plaza sama Glodok Harko. Itu pusat perdagangan bisnis. Nah, jadi kita melihatlah kemari ke Glodok. Jadi kita juga datang ke Glodok adalah kita jadi hokinya juga. Iya, mampir ke Glodok jadi dapat hokinya juga itu. Amin. Dapat hoki. Amin. Iya. Sempet denger nih dulu zaman-zaman VCD, sekarang kan udah zaman digital ya. Dulu zaman VCD nih, katanya anak muda zaman dulu mau nyari VCD porno tuh ke Glodok gitu, diasosiasikan nama Glodok sama VCD porno. Itu dulu sempat ngalamin nggak sih masa-masa seperti itu? Kenapa itu? Betul sih sebenarnya memang karena di Glodok apa saja ada. Itu sentra perdagangan, pusat perdagangan, ya pasti di Glodok adanya. Ya kan? Yang di tempat lain nggak ada, di Glodok ada. Karena sentranya, pusatnya, sentra perdagangan elektronik. Jadi orang ngapain pusing, ada taunya di sana gitu. Nyari apa aja ada di Glodok mah. Termasuk yang porno itu gitu. Jadi kalau menurut II nih, ada nggak sih filosofi dari leluhur yang ngajarin tentang berdagang harus apa gitu? Mungkin ada kiat-kiat tertentu gitu. Ya, berdagang itu ya sebenarnya yang dipegang adalah bukannya cuma berdagang ya, jadi manusia juga semuanya. Yang mesti kita pegang adalah kepercayaan. Kepercayaan, nama baik gitu ya. Jadi yang paling penting itu, setelah itu kita bisa kerja keras. Nah, kalau II sebenarnya ini nggak sih lebih mending dipanggil Tionghoa apa Cina? Ya, dipanggil Tionghoa apa Cina? Wah, itu pertanyaan yang pribadi banget. Sebenarnya sih tidak begitu masalah. Tapi kan pemerintah sudah bilang Tionghoa yang dipakai kan sekarang kan. Ya itu kan saling menghormati aja sebenarnya. Ya tergantung nadanya dan tujuannya gitu apa. Iya benar banget, tergantung nada. Apa nadanya dan tujuannya. Nah, kalau bilang oh ya kalau orang Cina gimana kalau Landa itu kan nggak masalah. Kalau Cina lu kan lain. Jangan bilang begitu, Jawa juga Jawa lu apa. Iya, itu udah kayaknya kita terhina ya gitu ya. Tersinggung. Tergantung nadanya dan ini ya. Dan tujuannya. Iya benar. Gitu. Lebih tersinggung juga, harus sedikit tersinggung. Anakan Tionghoa. Kalau yang musimnya ya kita diam aja udah. Karena biasa apa-apa. Keluar konteks gitu lagi jalan, woi Cina gitu. Jadi sebenarnya balik lagi dia lagi mau ngomongin apa ya. Komunitas Tionghoa di Indonesia kerap mendapatkan diskriminasi dan harus hidup dengan luka-luka lama. Seperti yang disebutkan oleh Melitan Gyoklan, seorang ahli sosiologi, di bukunya yang bertajuk Etnis Tionghoa di Indonesia, etnis Tionghoa kerap dijadikan sebagai kambing hitam jika terjadi pergolakan sosial dan politik, dan kami harus hidup dengan stigma itu. Menjadi komunitas dengan dua identitas kultur yang berbeda memang sangat sulit. Menjadi warga Indonesia sekaligus beretnis Tionghoa, tapi bukan berarti satu hal akan menihilkan hal lainnya. Kami bisa tetap patuh pada landasan hukum dan Pancasila di Indonesia, bangga dengan kekayaan budaya dan alamnya, seiringan dengan menghormati tradisi yang sudah diturunkan dari nenek moyang kami. Saya percaya, dua hal tersebut bukan hadir untuk saling menihilkan, tapi kedua identitas tersebut bisa jalan berdampingan. Iya, leluhur saya memang datang jauh dari negeri Tiongkok, tapi tidak ada satupun orang yang saya kenal lagi di sana. Semua keluarga, sahabat, teman-teman, dan orang yang sangat amat saya kasihi berada di sini. Saya lahir, besar, dan mungkin mati di sini, di Indonesia. Dan saya amat sangat bangga. Kemarin kalau nggak salah Pak Andi bilang Pak Andi orang Hokkien ya?
Iya, betul. Terus Pak RW orang Ke, ya. kita sama-sama Haknin berarti. Ya, Haknin. Tapi udah nggak bisa ngomong lagi. Nggak bisa. Hanya Pandi juga nggak dengar bisa? aja. Apa? Sekarang kalau di sini sebagian besar emang udah nggak bisa. Karena kan zaman Pak Harto kan 32 tahun tidak boleh. Tidak boleh menggunakan bahasa Tionghoa, tidak boleh menggunakan tulisan. Kayak begini nggak boleh dulu nih. Satu aksara pun tidak boleh gitu. Aksara Mandarin pokoknya nggak boleh Tidak semua boleh. ya. Tapi sekarang udah bebas. Iya. Karena Bebas jasanya sekarang. Gus Dur. Jasa Gus Dur ya. Apak sendiri ini nggak sih pernah kayak dibilang, balik aja lah ke Cina gitu kok sama orang, balik aja lu ke Cina gitu. Padahal kita nggak tahu kan sama Cina, apa negara Cina, kita nggak punya hubungan lagi. Mungkin dulu saya masih kecil kali. Oh, Yang terjadi G30S. oh, Kamu belum lahir kan? belum. Papa aku juga belum. Tahun 65 itu. Oh. G30S. Kan PKI itu. Orang pada benci. Pulang lu ke Tiongkok, pulang ke Cina lu, pulang. Oh, soalnya Cina lekat hubungannya sama Ya, komunis ya, ya, jadi dihubung-hubungin. Itu aja sih. Ini kan Pak RW sama Pak Andi tinggal udah dari lahir. Ya. Ada nggak sih masa-masa yang paling membuat apa sih rasa was-was gitu tentang wilayah sini? Apalagi di sini kan pemukimannya mayoritas adalah orang Tionghoa. Ya. Ada nggak? Ya kalau bilang was, mungkin waktu rusuh ya, kita agak khawatir gitu ya. Berarti satu doang ya waktu dulu tahun Waktu 98 rusuh, ya? Karena situasi waktu itu ya. Lagi ada goncangan politik Betul. segala macam. Kondisi makro dalam negeri ya tentu membuat kami juga mencermati lebih dengan perhatian ya, dan itu menimbulkan ya rasa ketidakamanan ada tentunya ada ya. Nah, tetapi kami percaya dari pengalaman selama ini hampir semua pihak menganggap kelenteng itu menjadi aset masyarakat juga. Apalagi yang ada di kota. Ini jadi spotlight. Kalau ada apa-apa di pusat kota, di Chinatown Jakarta ini, itu gemanya luas. Jadi barometer juga. Sehingga dari pengalaman hampir semua pihak punya kepentingan agar Glodok area ini aman. Pak, mau nanya nih, ini kan biasa rumah-rumahnya identik dengan yang rapet-rapet, ada tali Ya, besinya gitu ada. tertutup. Itu kenapa sih, Pak? Sebenarnya ini dulu sih nggak sampai begini ya, tapi belakangan sejak ada kerusuhan itu jadi semua kan cari selamat. Jadi semua pagar tinggiin supaya orang nggak bisa masuk. Bukan itu saja, tidak sampai situ. Sekarang contoh, itu lihat pintu. Setiap gang itu ada gerbang, itu ada gerbang. Jadi kalau begitu terjadi, andai kata terjadi kerusuhan, ditutup. Jadi bukannya mau jadi orang tertutup ya? Oh tidak, bukan maksudnya eksklusif, Iya, tidak. benar. Kita tetap terbuka. Tapi itu jadi bila mana dibutuhkan sudah tersedia gitu. Itu dia. Kalau kita namanya nggak kasih dia dagang, nah baru kita nggak bisa ada ini khawatir. Nah jadi bisa saling membantu dia. Nggak mungkin kalau dia diem begitu aja. Nanti dia mau dagang di mana? Pedagang yang kecil-kecil ini. Nah itu dia. Jadi kita kasih untuk dia buat tarik nafkah di samping sini. Itu dia. Ya kita depan pun juga sama. Kayak jual buah kita kasihkan dia untuk jualan. Sampai berbagi ruang ya? Jadi kita nggak gitu khawatir lah untuk tahun ini gimana. Kita bisa percaya kepada pemerintah sekarang ini untuk menjaganya dengan NKRI-nya yang bagus ini. Ya seperti saya kan kita sekolah lahir di sini. Itu lahir kan tumpah darah berarti. Benar. Kita sebenarnya sih kalau definisi apa sih pribumi? Ya itu kan tumpah darah. Lahir di sini, besar di sini, pendidikan di sini. Saya juga sekolah di negeri gitu kan. Apalagi gitu ya, tua di sini mungkin meninggal ya pasti di sini juga gitu. Maka saya bilang kan,
kita walaupun berbeda-beda tapi kita tetap bangsa Indonesia kan. NKRI. Makanya kan kalau ada pergerakan politik di sini selalu wah glodok, ternyata enggak. Nggak juga gitu. Enggak juga, aman kok kita ini. Dan kita terbukti waktu rusuh 98 kita bahu-membahu kok antara pedagang, baik siapa, malah mereka yang sama-sama kita yang menjaga. Yang saya sebut itu, mereka cari makan di sini, ini merupakan lahan dia untuk mencari, dan dia wajib membantu kita untuk menjaga keamanannya. Abang punya nggak sih prediksi-prediksi untuk tahun ini mungkin bakal kayak gimana gitu? Ya kalau diprediksikan dalam tahun kerbau ini, tahun 2021, kerbaunya kan kerbau logam, ya kan? Kalau menurut kepercayaan ini, tahun kerbau ini lebih bersemangat dan lebih orang bilang bisa untuk masa-masanya yang paling baik untuk berjuang. Ya, biasanya tahun kerbau itu memang sangat menguntungkan bagi untuk sesuatu yang usaha. Berarti orang yang mau mulai merintis bisa di tahun ini ya? Ya, tapi itu pun harus dengan catatan tanggal lahir orang tersebut cocok tidak untuk tahun ini. Semuanya itu ada detailnya. Tapi Harus pada cocokin garis ya? besarnya tahun kerbau bagus. Ya kalau tahun kerbau harapan semuanya adalah harapan yang orang minta yang paling maju dan paling baik dan paling yang tentram. Itu harapan kita. Biar kita sama-sama Indonesia sukses dan maju. Nah, bersemangat. Kalau dibilang pemerintah sekarang mesti semangat. Ada arisan Ciayu. Berarti kalau kamu bilangnya kamcia atau apa? Bilangnya apa? Kalau makasih. Terima kasih boleh. Kalau kamu apa? Toce. Toce. Toce apa? Ya. Cinen Faila. 呀，新年万事快乐，如意，万事如意，身体健康，身体健康，最主要身体健康。年年有余。